Selamat pagi sahabat Tunas Agro, selamat pagi petani di Indonesia, selamat berjumpa dengan PT Tunas Agro Persada. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai mulsa plastik hitam perak. Dan kebetulan saya kedatangan seorang tamu dari PT Hidup Baru Plasindo yang memproduksi mulsa plastik hitam perak yang sangat terkenal di Indonesia, Pak Hanan Yulianto. Silakan Pak Hanan. Selamat pagi Pak Hanan. Selamat pagi Pak Cep. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya Pak? Ini kita mau sharing-sharing mengenai plastik hitam perak. Iya. Di dunia pertanian itu sudah tidak asing lagi mengenai plastik hitam perak. Dan akhir-akhir ini beredar banyak ragam plastik hitam perak dengan merek-merek yang sangat beragam. Banyak ya Pak ya? Iya, betul. Dan bagi petani kadang itu tidak ambil pusing soal kualitas dan lain sebagainya. Mereka kadang keliru memilih plastik hitam perak. Ya. Dan apa sih menurut Pak Hanan apa kelemahan-kelemahan bagi petani dalam memilih plastik hitam perak itu, supaya tidak terjerumus di kemudiannya tidak salah lagi gitu ya Pak? Silakan ya. Pak Hanan. Ya. Biasanya ini Pak, berdasarkan pengalaman ada dua kesalahan utama di dalam petani itu memilih mulsa. Kesalahan pertama, mereka ini biasa tergiur harga yang lebih murah di dalam memilih mulsa. Jadi yang dilihat harganya tanpa mempertimbangkan kualitas dan panjangnya. Jadi kalau kita analogikan gini, di awal mungkin dapat harga yang lebih murah, tapi bisa dipakai hanya untuk 1-2 siklus. Sedangkan kalau kita milih mulsa yang berkualitas, mungkin secara harga kok kelihatannya lebih mahal, tetapi bisa dipakai sampai 4-5 siklus Pak. Itu kan kalau jatuhnya lebih murah. Jatuhnya lebih murah. Kalau kita dihitung berdasarkan efisiensi, itu sebenarnya kita lebih hemat, bukan dapat harga yang lebih murah, tapi jatuhnya lebih boros. Oke. Ya, untuk itu. Yang kedua apa Pak? Iya, itu yang pertama. Yang kedua, banyak petani itu punya anggapan bahwa plastik mulsa yang lebih tebal itu pasti kualitasnya lebih bagus. Oh, kok bisa? Nah, itu. Biasanya gitu Pak persepsinya. Tetapi kan kalau kita bicara kualitas itu tidak ditentukan dari ketebalannya Pak. Tetapi kualitas itu ditentukan dari yang pertama adalah bahan-bahan biji plastiknya Pak. Oh, yang berkualitas. Ya, yang terbaik itu adalah yang 100% biji plastik murni. Oh, gitu ya. Ya. Yang kedua juga bahan tambahan yang ada di plastiknya, seperti anti UV-nya, anti yang lainnya, ada tambahan-tambahan lainnya itu kalau masuk warna perak. Warna peraknya itu kalau yang terbaik itu yang menentukan dari sisi kualitas. Oh, iya ya Pak. Ya. Oh, ya. Saya kira masukan yang bagus sekali ini bagi para petani. Mudah-mudahan petani tidak salah lagi. Iya. Nah, dua kesalahan ini kan banyak terjadi di masyarakat petani di Indonesia. Iya. Mungkin Pak Hanan punya solusinya apa itu, memilih mulsa yang seperti apa yang terbaik itu. Betul. Kalau kami dari PT Hidup Baru Plasindo Pak, kita punya solusi Pak. Kalau untuk mulsa plastik pertanian di Indonesia, karena kita punya kan Pak merek Cabel itu. Kenapa harus memilih Cabel? Karena kita adalah produsen mulsa plastik pertama di Indonesia. Kita praktis dari tahun 1980-an Pak sudah produksi mulsa. Dan kita terus konsisten sih sampai sekarang. Berarti hampir 40 tahun ya Pak Cip ya. Dan mulsa ini kayaknya Tunas Agro ya yang betul. Yang memasarkan dan apa ya, menyebarkan di seluruh Indonesia. Betul. Jadi kalau untuk PT Hidup Baru Plasindo, untuk mulsa plastik Cabel kita hanya punya satu distributor tunggal Pak, untuk seluruh Indonesia, PT Tunas Agro Persada. Ya, kembali ke mulsa Cabel itu, kenapa itu menjadi solusi itu tadi? Ya, karena gitu Pak, kita dari sisi perusahaan kita adalah yang pertama kali memproduksi di Indonesia, dan yang kedua
karena kita memiliki komitmen untuk tetap memakai biji plastik berkualitas 100% Pak. Sampai hari ini 100% biji plastik murni. 100% biji plastik murni. Kita tidak main-main dengan kualitas. Oh, gitu. Makanya kita menawarkan itu sebagai solusi. Jadi dengan semua bahan berkualitas itu menyebabkan semua Musa Bel itu lebih awet, lebih panjang, lebih hemat. Luar biasa, Musa Cabel. Iya. Demikian para petani di Indonesia, obrolan kita dengan salah seorang staf ahli dari PT Hidup Baru Plasindo, Bapak Hanan Yulianto. PT Hidup Baru Plasindo merupakan pionir dari produsen mulsa plastik hitam perak, dan sampai detik ini berkomitmen memakai bahan-bahan berkualitas nomor 1. Selain biji plastiknya 100% biji plastik murni, juga memakai bahan-bahan lain yang berkualitas. Plastik mulsa hitam perak Cabel itu satu-satunya mulsa yang berkualitas di Indonesia dan diedarkan oleh PT Tunas Agro Persada. Demikian, mudah-mudahan menjadi solusi bagi petani supaya tidak salah dalam memilih plastik hitam perak. Mulsa Cabel lebih awet, lebih panjang, lebih hemat. Tunas Agro Persada luar biasa.